Ya, langsung saja kita jelang segmen Hot News dari informasi yang pertama. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya rampung dengan 6 tim dipastikan melaju ke pusat final yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari grup A, Iran dan Uzbekistan tampil dominan. Iran menang telak atas Korea Utara 3-0. Sementara Uzbekistan menggilas juara Piala Asia Qatar 3-0 tanpa balas. Di grup B, Yordania dan Korea Selatan memastikan tiket setelah menang atas Irak dan Kuwait. Meski Palestina menahan imbang Oman 1-1, itu belum cukup untuk lolos. Grup C jadi sorotan, Jepang tampil brutal, kalahkan Indonesia 6-0 dan Australia lolos dramatis setelah menang 2-1 atas Arab Saudi. Bersama Jepang, Australia resmi mengunci tiket Piala Dunia. Dengan demikian total 6 tim lolos langsung ialah Iran dan Uzbekistan dari grup A, Yordania dan Korea Selatan dari grup B, Jepang dan Australia dari grup C. Sementara itu 6 tim lainnya masih harus berjuang di babak keempat November nanti, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Mereka akan bertarung sistem 2 leg untuk merebut tiket playoff antar konfederasi. Ya, kita beralih ke informasi hot news selanjutnya ya. Pemirsa, Rusia memberikan syarat mutlak untuk mengakhiri perang di Ukraina. Syarat tersebut datang langsung dari Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, yang menegaskan perang tak akan berhenti selama NATO masih bercokol di Eropa Timur dan kawasan Baltik. Ryabkov menyebut kehadiran NATO jadi akbar utama konflik di Ukraina, bukan hanya soal wilayah atau kepentingan geopolitik Rusia saja. Dalam pernyataan resminya, Ryabkov menuding Amerika Serikat dan Sekutu Barat sebagai pemicu krisis sejak awal. Ia menegaskan penarikan pasukan NATO dari kawasan Baltik akan menjadi kunci perdamaian, menyebut NATO sebagai bentuk ancaman langsung bagi keamanan Rusia. NATO sendiri saat ini memiliki 8 kelompok tempur multinasional yang tersebar di negara-negara seperti Latvia, Lituania, Polandia, hingga Slovakia. Dan setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, Swedia dan Finlandia pun memutuskan bergabung dengan NATO, memperluas pengaruh aliansi di sekitar Rusia. Sekjen NATO Mark Rutte bahkan menyebut Rusia berpotensi menyerang NATO dalam 5 tahun ke depan. Ia mendesak negara-negara anggota meningkatkan belanja militer hingga 5% dari PDB guna menghadapi ancaman yang disebutnya tak akan hilang, bahkan setelah perang Ukraina berakhir. Ya, masih dari mancanegara. Los Angeles yang diguncang kerusuhan masif kini mulai dipenuhi bangkai mobil dan kerusakan parah. Konflik yang dipicu penggerebekan dan penangkapan oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat atau ICE tereskalasi menjadi aksi protes keras di jalan-jalan utama kota tersebut. Saksi mata dan dokumentasi visual menggambarkan suasana mencekam, kendaraan-kendaraan hancur, aspal berantakan, dan aparat keamanan bersiaga penuh di berbagai sudut kota. Setidaknya dilaporkan ada 5 unit mobil Waymo yang dibakar. Tak hanya menjadi sasaran vandalisme, namun mobil tersebut hanya tersisa rangka dan abu bekas pembakaran. Tak hanya pengerusakan mobil dan bangunan, protes yang meluas dan melibatkan banyak orang juga menyebabkan aksi penjarahan tak terhindarkan. Pemerintah federal dan militer Amerika Serikat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait eskalasi ini meski 700 marinir telah dikerahkan ke LA untuk meredam ketegangan yang semakin meningkat. Ya, kita ke informasi hot news yang terakhir pada hari ini. Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan global untuk tahun 2025 menjadi 2,3%, imbas dari tarif yang lebih tinggi dan ketidakpastian yang meningkat sehingga menimbulkan gejolak untuk hampir semua ekonomi. Dalam laporan prospek ekonomi global yang dirilis 2 kali setahun, pemberi pinjaman global itu menurunkan perkiraannya untuk hampir 70% dari semua ekonomi, termasuk Amerika Serikat, China, dan Eropa, serta 6 wilayah pasar berkembang dari tingkat yang diproyeksikan 6 bulan lalu. Sebelum Amerika Serikat Presiden Donald Trump menjabat. Laporan tersebut memperkirakan bahwa perdagangan global akan tumbuh sebesar 1,8% pada tahun 2025. Angka ini turun dari 3,4% pada tahun 2024 dan kira-kira sepertiga dari tingkat 5,59% pada tahun 2000-an.
Perkiraan ini didasarkan pada tarif yang berlaku pada akhir Mei, termasuk tarif Amerika Serikat 10% pada impor dari sebagian negara besar. Bank Dunia mengatakan inflasi global diperkirakan mencapai 2,9% pada tahun 2025, tetap di atas tingkat pra-COVID-19, mengingat kenaikan tarif dan pasar tenaga kerja yang ketat.